warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan pernah menjadi seorang yang berilmu sehingga engkau menjadi orang yang belajar ilmu. Tidak akan mungkin engkau menjadi seorang yang alim, orang yang berilmu, sebelum engkau menjadi orang yang muta'allim, orang yang senantiasa belajar ilmu, menuntut ilmu. Walan takuna muta'alliman, dan engkau tidak akan pernah menjadi seorang pembelajar, tidak akan pernah disebut seorang penuntut ilmu, hatta takuna bima alimta amilan, sampai engkau melaksanakan, mengamalkan terlebih dahulu apa yang telah engkau ketahui. Wa inna akhwafa ma akhafu, dan perkara yang paling aku takutkan, kata beliau, indama wuqiftu lil hisab, yaitu ketika aku dihadapkan untuk dihisab di yaumul akhir, yaumul qiyamah. Tsumma yuqalu li, kemudian dikatakan kepadaku, kemudian aku ditanya, fima amilta bima alimta, apa yang telah engkau lakukan terhadap ilmu yang telah engkau ketahui. Insyaallah. Khafil yang semoga Allah muliakan, ini perkataan siapa tadi? Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Bahwasanya kita tidak akan pernah menjadi seorang yang berilmu sampai kita menjadi seorang apa tadi? Seorang pembelajar, penuntut ilmu. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan cara belajar. Sebagian kelompok, sebagian golongan meyakini ilmu itu bisa diperoleh dengan ilmu laduni, ilmu dari Allah langsung. Jadi tidak perlu belajar ilmu itu sebetulnya katanya. Dengan zikir saja 3.000 kali misalnya, insya Allah liur. Apa insya Allah apa namanya? Ini begitu. Nanti akan datang ngabelegbeg. Apa ngabelegbeg itu ya? Apa ya? Bubungkelekan. Apa bahasa Indonesianya ya? Apa? Menjelma. Nanti datang ngabelegbeg menjelma. Nah, itu tuh nanti siapa katanya? Itulah malaikat yang memberikan ilmu. Langsung ditransfer ilmunya. Padahal itu setan, jin yang apa ya? Menipu manusia-manusia yang tidak apa berada di rel syariah. Tidak ada berada di rel sunnah, tidak ada berada di rel yang digariskan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ilmu itu dengan cara belajar.
Al-Imam Al-Bukhari apakah dengan zikir ribuan kali, ratusan ribu kali kemudian dia akhirnya hafal hadis sekian. Dengan seperti itu atau dengan belajar? Kalau kita mau jujur, ya, melihat bagaimana sirah, bagaimana perjalanan para ulama terlebih dahulu, tempo dahulu, maka kita akan menemukan bagaimana mereka berjalan begitu jauh dalam rangka menuntut ilmu. Betul ya? Lihat bagaimana sampai 1000 guru, ya kan? Sampai memiliki 1000 guru. Ribuan guru mereka temui. Dalam rangka untuk apa itu? Dalam rangka menuntut ilmu. Pernah saya sampaikan ada ulama Abu Hatim Ar-Razi sampai berjalan 1000 farsakh. Satu farsakh berapa farsakh? Satu farsakh berapa kilo? Pernah saya sampaikan. Pernah belajar fikih? Berapa satu farsakh? Kurang lebih 4 sampai 5 kilo. Berarti kalau 1000 farsakh berapa kilo? Antum tukang bakso tapi nggak bisa ngitung kumaha nggak bisa katipu ku batur. 1000 kilo dikali 1000 farsakh dikali 5 di berapa? 5000 kilometer berjalan kaki, masya Allah ya. Abu Thahir sampai kencing darah. Kencing apa? Darah. Kencing darah 2 kali. Marotan di Baghdad, marotan di Mekah. Sekali di Baghdad, sekali di mana? Di Mekah. Litalabil hadis, dalam rangka menuntut hadis. Jadi para ulama itu sakitnya, mereka susahnya itu karena mereka mengejar akhirat. Karena mereka dalam tholabul ilmi. Kita sakitnya dalam rangka untuk mengejar. Pernah antum? Kenapa liper? Kenapa banyak sekali tholabul ilminya saya teh? Pernah begitu? Kenapa antum tipes? Kenapa? Wah, hafalannya banyak sekali gitu ya. Jadi akhirnya non tipes. Anu gitu di dia. Ujung-ujungnya apa? Kenapa kamu teh nyeri suku sakit apa? Sakit suku apa sakit apa namanya? Sakit apa ini? Kaki. Kenapa kamu sakit kaki? Tuh lobat ting jengkol kan begitu ya. Kita banyak ting apa? Jengkol. Ujung-ujung banyak makan. Itulah kita. Tapi kalau para ulama ulama zaman dahulu, mereka sakitnya gara-gara apa? Gara-gara mengejar akhirat. Kakinya bengkak gara-gara banyak sholat. Ya, banyak apa? Banyak berdiri menegakkan sholat. Matanya belel karena apa? Banyak nonton. Banyak apa? Banyak apa? Banyak membaca. Kita belel ya banyak tidur. Ya, sampai kok segede apa nama mata. Kenapa? Karena banyak tidur. Gitulah itu. Ya. Saya pernah saya sampaikan para ulama itu, ikhwan. Ketika mereka dalam keadaan ngantuk, mereka ambil buku, langsung segar. Kita dalam keadaan segar, ngambil buku, jadi ngantuk. Kan sama ya? Sama. Ya cuman bedanya saat dibalik. Subhanallah. Inilah. Maka kata sahabat Abu Darda, lan takuna aliman hatta takuna muta'aliman. Kau tidak akan pernah menjadi seorang yang ahli ilmu sebelum kau betul-betul orang yang senantiasa apa? Belajar ilmu, menuntut ilmu. Ya, maka ketika kita ingin tahu bagaimana cara belajarnya, bagaimana menuntut ilmunya orang-orang terlebih zaman-zaman dahulu para ulama salaf, maka pelajarilah sejarah bagaimana para ulama menuntut ilmu. Maka aina nahnu min haula, mana bandingan kita dengan mereka? Subhanallah. Kita masa minggu sekali menehese gitu ya. Betul tidak? Kita seminggu sekali itu susah banget. Ya, insyaallah inilah kita ya. Maka kata sahabat Abu Darda ya, kau tidak akan pernah menjadi seorang berilmu sampai engkau menjadi seorang apa? Pembelajar, penuntut ilmu. Dan engkau tidak akan pernah menjadi seorang pembelajar, seorang penuntut ilmu hatta takuna amilta bima alimta. Ya, sampai engkau mengamalkan dulu apa yang telah engkau ketahui. Jadi ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dikumpulkan, bukan hanya untuk ditulis, tapi diamalkan. Kata Imam Asy-Syafi'i, laisal ilmu ma hufidha. Ilmu itu bukan yang dihafal. Innamal ilmu ma nafa'a. Sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat. Begitu ya. Laisal ilmu bi kasratir riwayah.
ilmu itu bukan banyak riwayat. Oh ini riwayat ini, hadis riwayat ini, riwayat. Lah, bukan. Innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu yang menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya ilmu. Maka orang kalau sudah ada rasa takut kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Ya. Maka ya khafil yang semoga Allah muliakan, para sahabat mereka itu tidak akan dulu beranjak kepada ayat yang lain sebelum mereka bisa mengamalkan ayat yang sebelumnya mereka hafal. Itulah para sahabat. Kita mah banyak apa? Ngafalin. Boleh tidak? Boleh. Tapi jangan lupa isi daripada hafalan itu apa? Amalan. Amalan ya kawan. Bukan hanya apa? Hafalan. Pesantren-pesantren kita banyak mengedepankan hafalan. Amalannya, subhanallah, Allahul musta'an. Adab-adab thalabul ilmi jauh sekali dari talab thalabul ilmi. Saya pernah bareng dengan santri, Allah musta'an. Ya, di santri bukan di pesantren saya, alhamdulillah. Sampai ke ustadznya nyuruh. Ke ustadznya apa? Nyuruh. Ustadz tolong ambilin itu baju saya. Subhanallah, budak kita yang diteke kita deh. Subhanallah. Untung bukan ke saya gitu. Ya, alhamdulillah. Ditelepon. Ya, ketika saya sekamar gitu ya. Dulu waktu sama Pak Dokter bulan Desember dulu waktu kita ada program ya. Ketika beliau lagi di hotel ditelepon sama santrinya. Ustaz tolong bawakan obat ke sini Ustaz, saya panas dingin. Subhanallah. Itu kalau santri saya ya, wah itu harus ditelem di mana-mana itu mah. Benar itu, subhanallah. Tidak ada apa? Tidak ada apa? Adab. Maka Abdullah bin Jundub ya, beliau pernah sampaikan ta'allamnal iman qabla an ta'allamnal ilma. Al-Qur'an. Kami itu belajar dulu iman sebelum belajar Quran. Kami belajar adab sebelum belajar ilmu. Masya Allah. Ya. Maka ibunya Al-Imam Malik pernah mewasiatkan kepada beliau, kepada Al-Imam Malik waktu beliau kecil, beliau akan belajar kepada Rabi'ah, ya, kepada Imam Rabi'ah. Saat itu kata ibunya, ta'allam minhul adab qabla an tata'allam minhul ilma. Pelajari dulu darinya adab sebelum kau mempelajari darinya ilmu. Masya Allah. Ya, khafil yang semoga Allah muliakan. Maka orang yang memiliki adab insya Allah akan mudah dalam mengamalkan ilmu. Ya. Maka khafil yang semoga Allah muliakan, ilmu itu sekali lagi untuk diamalkan. Bismillah kita berjuang ya untuk mengamalkan apa? Ilmu. Bukan untuk dikumpulkan, bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diamalkan itu. Maka kata Imam Al-Qarafi, Al-Imam siapa? Al-Qarafi, seorang ulama Malikiyah. Kata beliau bahwasanya innal mukallaf la yajuzu an yuqdima ala fi'lin. Bahwasanya seorang mukallaf itu dia tidak boleh melakukan sesuatu hatta ya'lama ma ayyanallahu, sampai dia mengetahui apa yang Allah telah tentukan baginya, Allah syariatkan baginya. Sampai dia mengetahui ilmunya terlebih dahulu baru dia beramal, begitu. Kemudian beliau sampaikan, yusolli, barang siapa yang akan sholat, maka wajib baginya untuk melaksanakan mengetahui ilmu dalam rangka bagaimana tata cara sholat. Ya. Waman tawaddoa, barang siapa yang berwudu, wajib alaihi an ya'lama, wajib baginya mengetahui ma ayyanallahu fil wudu, apa yang telah Allah tentukan, Allah syariatkan dalam bab wudu. Waman ba'a, barang siapa yang melakukan jual beli, wajib alaihi, maka wajib baginya an yata'allama, dia mempelajari bagaimana kaitannya yang berkaitan dengan jual beli, dan terus seperti itu. Ya, Masya Allah. Maka khafil yang semoga Allah muliakan, inilah pentingnya ilmu untuk diamalkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita rasa takut ketika tidak mampu mengamalkan ilmu. Sebagaimana rasa takutnya siapa tadi? Siapa? Barusan? Abu Darda radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu. Sesungguhnya yang paling aku takutkan ya, inda mawqiftu lil hisab, ketika aku nanti dihadapkan di hisab. Ya, aku akan dihisab nanti suatu saat. Kemudian aku ditanya, apa yang telah engkau amalkan dari ilmu yang sudah engkau ketahui. Allahu Akbar ya. Maka semoga Allah muliakan, mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak yang ikhwan
Ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, kita akan coba melanjutkan masih yang berkaitan tentang jual beli yang diharamkan ya. Saya sudah kirim ke Ahraf, sudah ya dibagikan? Alhamdulillah. Kemarin yang sudah kita bahas ya, jual beli yang diharamkan itu diantaranya yang pertama karena apa? Zat yang diperjualbelikannya haram. Seperti apa contohnya? Jual beli khamar, apalagi? Babi, apalagi? Emas perak. Boleh tidak jual emas? Boleh. Boleh jual emas? Boleh. Tapi memang ada ketentuannya gitu ya, betul. Jual apa lagi? Bakso, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh, haram. Betul, haram. Kalau babi ya, pinter. Pinter, alhamdulillah. Kalau ini mah bakso sapi, insya Allah. Pokoknya lamun bakso babi penjit ke sararea. Insya Allah ya, halal insya Allah ya. Taib. Sebagaimana yang sudah kita ketahui sebetulnya perkara yang halal dengan yang haram itu banyak halal, banyak haram. Halal. Ya, cuman karena nanti seolah-olah banyak begini, banyak begitu. Apalagi ikhwan ya. Kita bertransaksi dengan orang awam. Orang yang tidak paham ilmu. Bukan hanya tidak paham ilmu. Mereka menutup diri dari amal soleh. Tidak akan beramal soleh. Yang ada di pikirannya untung, untung, dan untung. Maka kalau kita misalnya antum berbisnis. Mohon maaf ya, antum berbisnis. Bekerja sama dengan perusahaan ini, perusahaan ini. Ini perusahaan ini belum apa-apa minta komisi. Ya kan ya? Coba kita gimana? Asa sempit hidup teh, betul tidak? Asa sempit, dia teh benang. Kaditu temanang, itu kumaha saya tidak usaha, tapi nah menihese. Ya karena apa? Karena di sekeliling kita mengamalkan amalan perkara-perkara yang haram. Coba kalau misalnya mohon maaf ya, ini semuanya nih punya perusahaan, ini perusahaan ini, perusahaan. Kita kerjasama dengan teman-teman, insya Allah terjaga tidak kira-kira? Paham ya? Karena di sekeliling kita, ikhwan, masyarakat kita banyak yang ahlu dunia. Nah, ini yang pertama kan pernah dulu ya. Orang yang terjerumus ke dalam perkara haram pertama karena dia ahlu dunia, hamba dunia. Yang kedua karena apa? Karena tidak tahu ilmu. Itu ada dua hal. Ada orang soleh sudah, tapi ternyata karena tidak tahu ilmu dia mengamalkan perkara yang haram. Tapi kebanyakannya hamba dunia atau tidak tahu ilmu. Mana yang lebih banyak? Dua anak memang papalatak begitu ya. Kerma hamba dunia banyak ya. Nah orang yang hamba dunia itu senantiasa menutup diri dari apa? Menuntut ilmu ya. Subhanallah. Khafilah yang semoga Allah muliakan. Maka kita sulit mencari harta yang halal. Tanda kutip ya. Sehingga ada kan pepatah. Ya, bukan pepatah apa? Ya sekeliling kita kan banyak sering mendengar. Tong borone nganu halal. Nu haram ge. Betul ya? Itu. Kenapa bisa begitu? Ya, karena itu. Ya. Lingkungan kita dipenuhi oleh orang-orang yang tidak perhatian genap perkara yang halal. Ya, inilah. Kalau yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit gitu ya, masyarakat Allah pahamkan begitu ya, sehingga mereka itu melakukan bisnisnya, jual belinya sesuai dengan syariat Islam insyaallah ya. Amin. Taib, ikhwabillah yang pertama kemarin karena zat yang diperjualbelikannya haram. Yang kedua, zatnya mah halal. Tapi akibatnya bisa menjatuhkan ke dalam perkara haram. Ya, contohnya jual beli apa? Senjata. Ketika dalam rasa fitnah, peperangan, kampung ini dengan kampung ini, kita jual senjata ke kampung ini, boleh tidak untuk memerangi kampung yang itu? Sesama kaum muslimin, boleh tidak? Tidak boleh. Ada orang kafir beli senjata ke kita untuk apa? Untuk membantu sama sesama kaum muslimin. Apa yang kita lakukan? Sebelum kau bunuh saudara saya, aku dulu yang membunuhmu. Kan gitu ya. Artinya apa? Tidak boleh kita menjual kepada orang kafir untuk memerangi orang muslim. Ya itu. Padahal boleh tidak jual senjata? Boleh asalnya. Kan ya misalnya jual golok. Jual apa misalnya senjata teh? Jarum. Jarum senjata bukan? Senjata. Ayah nu jagoan. Lu gitu ya. Ayah pernah nonton di berita? Pernah ya? Beda togol nonton mah gitu. Apal.
gitu ya. Aki-aki itu masuk tentara mantan apa? Mantan pasukan begitu. Marinir ya. Masya Allah, jagoan itu. Celek gitu, Masya Allah. Baik, ya. Jadi intinya zatnya halal tapi akibatnya haram. Ya, ini yang nomor 2 nih. Hadisnya dari Abdullah bin Buraidah. Ya, dari ayahnya beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man habasa al-inaba." Barang siapa yang menahan ya al-inab itu anggur ya. Ayyamal qitafi, pada hari panen. Jadi sampai dia nunggu apa? Panen ya, ditahan dulu tidak dijual sampai dia panen ya, hatta yabi'ahu mimman yattakhiduhu khamran. Sampai dia kelak menjualnya kepada orang yang menjadikan anggur itu menjadi khamr. Nah, dia sengaja menjual anggur itu untuk membuat khamr. Anggur hukumnya apa? Halal. Tapi ketika kita berikan kepada orang yang suka membuat khamr dengan anggur itu, maka hukumnya tidak boleh kita menjualnya. Begitu maksudnya ya. Maka kata Nabi, faqad taqahhaman nar ala basiratin. Maka sungguh dia berhak untuk masuk ke dalam neraka dengan sebab yang diketahuinya. Ala basirah, pada sesuatu yang dia ketahui. Ya. Ini hadisnya kata Al-Imam At-Tabrani sanadnya hasan. Akan tetapi Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah lemah. Hadis ini apa? Lemah. Akan tetapi kata para ulama, walaupun lemah, kandungannya sejalan dengan kesepakatan para ulama, yaitu tentang sadduz dzari'ah. Apa? Sadduz dzari'ah dalam kaidah fikih, ya usul fikih nanti kita mengenal dengan sadduz dzari'ah, menutup celah terjadinya sesuatu yang diharamkan. Ya, menutup celah sesuatu yang apa? Diharamkan. Nah, maka kita tidak melakukan sesuatu yang kelak akan mengakibatkan perkara yang haram. Ya, ini sejalan juga dengan dalil dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam ismi, dosa, dan al-udwan, dan permusuhan. Ya, ini tolong menolong dalam kebaikan. Maka ketika kita berbisnis ya, yang nyata-nyata itu memang jelas untuk perkara yang haram, maka hukumnya haram, tidak boleh. Kita jualan pakan. Jualan apa? Pakan. Hukum jualan pakan boleh tidak? Boleh. Tapi ternyata dia membelinya untuk khusus pakan baby. Babi. Ya, babi. Sengaja untuk pakan apa? Babi. Hukumnya boleh tidak menjual kepada dia? Kenapa tidak? Hijmin. Tolong menolong dalam keburukan. Kenapa? Karena babi hukumnya haram. Dan orang ini ya untuk memberikan makan untuk babi itu, dan babi itu akan dijual ke pasar, akan dijual ke konsumen, maka hukumnya haram. Walaupun si tukang babi tadi menjualnya ke sesama kaum bangsa mereka gitu ya, bangsa jin dan sesamanya ya, itu yang ya non muslim. Artinya berarti walaupun mereka ya dia menjualnya kepada non muslim juga, bukan kepada kepada kaum muslimin, tetap tidak boleh, karena awalnya babi itu hukumnya haram. Maka tidak boleh menjual pakan kepada orang yang berbuat seperti itu. Paham ya? Nah, ini kaitannya ikhwan, wallah memang ada khilaf ya pada perkara yang memang kaitannya langsung dengan perkara yang haram. Adapun tidak ada kaitannya langsung dengan perkara yang haram, maka tidak apa-apa. Ada yang mengatakan seperti, contohnya apa? Contoh menjual mik. Menjual mik, menjual baju misalnya ya ke tukang bank, ke pegawai bank. Kira-kira itu ada kaitannya dengan riba yang dilakukan tidak? Hah? Ada tidak? Langsung tidak berkaitan dengan ribanya. Maka yang seperti itu tidak. Jadi antum misalkan jualan bakso,
Datang tukang bank, misalnya ya, bank konvensional. Pakailah Pak, didamel di ieunya banyak. Punten Pak, tong di Pak. Boleh tidak? Begitu tidak? Tidak. Karena itu tidak ada kaitannya langsung dengan apa? Perkara riba. Mafhum ya? Tapi kalau memang ada kaitannya langsung dengan perkara riba, maka tidak diperbolehkan. Mafhum? Ya. Contohnya apa lagi misalnya? Ya tadi jual kursi. Kursi, ya. Kursi itu kan bisa dipakai untuk duduk. Siapa? Direktur, kursi itu dipakai untuk yang lain kan begitu ya. Tidak hanya dipakai untuk perkara yang riba. Kalau memang betul-betul itu dipakai untuk perkara yang transaksi riba, maka itu hukumnya tidak boleh ya. Walaupun yang lebih selamat memang ya ketika kita menjadi distributor bank-bank konvensional lebih baik apa? Jangan ya. Menghindari apa? Perdebatan. Ya, khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama mustahab. Mustahab itu dianjurkan ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau yang seperti tadi mah jelas ya, antum misalkan atau kita jualan baju, datang pegawai bank gitu ya, misalkan membeli apa tadi, membeli baju kita, boleh kita jual kepadanya? Boleh, itu tidak ada kaitannya dengan apa? Bab riba ya. Ini nanti kita akan membahas bab harta haram. Bab apa? Harta haram. Dia itu pelaku riba. Nah, bolehkah kita bertransaksi dengannya? Ini juga khilaf juga, ada perbedaan apa? Pendapat. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya harta haram itu ada dua. Harta karena zatnya, yang kedua karena kasabnya, karena perbuatannya, karena hasil dari yang dia lakukan, itu yang kedua. Nah, kalau yang zatnya jelas, ini mah apapun bagaimana tidak bisa ditolerir, seperti babi, haram, gitu ya. Apapun bentuknya tidak boleh ya. Nah, yang kedua ini dari perbuatannya, dari hasil usahanya. Maka kata Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kaidahnya ya, orang yang bertransaksi dengan perkara yang riba atau perkara yang haram, maka tidak apa-apa atau tidak boleh tidak masalah kita bertransaksi dengan orang yang melakukan apa tadi? Misalnya keharaman melakukan riba. Ya, contohnya misalnya beliau mencontohkan katanya ada seorang orang tua. Seorang apa? Orang tua, ayah apa seorang suami, dia itu bekerja di tempat yang haram. Ya, misalnya di apa konvensional dan sebagainya atau yang lainnya ya. Kemudian bagaimana saya seorang anaknya atau seorang istrinya, kami memakan harta dari dia, bagaimana hukumnya? Maka beliau menyodorkan sebuah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima hadiah dari orang-orang Yahudi, betul tidak? Sementara orang Yahudi itu selalu melakukan perbuatan riba, tapi Nabi menerima hadiah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya tentang ada seseorang diundang oleh tetangganya. Tetangganya ini Yahudi, pelaku riba. Saya katanya diundang. Ini bagaimana, saya datang atau jangan? Maka kata sahabat siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka fa'ajibhu. Datanglah engkau, penuhilah. Maka baginya dosa, bagimu kenikmatan. Begitu kata siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dengan beberapa kasus itu ya, Syekh Utsaimin dan beberapa ulama mengatakan bahwa harta haram karena perbuatan, karena kasab itu, maka pertama boleh melakukan transaksi yang halal dengannya. Maksudnya jual beli. Misalnya tadi kita jualan apa? Baju, kopiah dan lain sebagainya. Dia itu tukang riba, berjualan dengan kita. Boleh tidak? Boleh hukumnya gitu. Yang kedua, boleh menerima hadiah dari pelaku riba seperti yang tadi dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dalam rangka warisan. Ada anaknya nih, ya. Ini terjelas dari perkara yang apa? Riba. Kemudian bagaimana? Maka kata Syekh Utsaimin boleh menerima harta warisan dari para pelaku riba. Ya, wallahu alam. Ini pendapat Syekh siapa? Utsaimin dan beberapa pendapat ulama yang walaupun ada pendapat ulama yang lain mengatakan yang lebih wara', lebih selamat adalah tidak melakukannya ya, tidak menerima yang jelas-jelas itu dia itu hartanya harta yang haram gitu ya, tidak menerimanya. Itulah yang lebih wara' ya, wallahu alam. Ya, demikian. Itu yang kedua, ikhwan ya. Jadi bendanya apa? Halal, tapi akibatnya akan menjerumuskan pada perkara yang
haram ya. Tapi yang ketiga boleh dilanjut dulu. Siapa baca? Kang. Menjual yang seharusnya cuma-cuma. Iya. Menjual yang seharusnya cuma-cuma dalam kurung kepentingan umum. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim nomor 2925 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kelebihan air. Jamil. Kata Jabir bin Abdullah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma, untuk menjual kelebihan air. Maksudnya apa? Contohnya, ada seseorang rumahnya itu di belakang sungai. Dia bukan di belakang, berarti di depan ya. Di belakangnya sungai bersih. Kemudian datang orang ke sungai itu. Kemudian dia halang-halangi 5.000 seember misalkan begitu ya. Nah, maka hukumnya tidak boleh. Karena apa? Karena ini bukan sesuatu yang dia usahakan. Tapi kalau sudah diusahakan, boleh diperjualbelikan. Contoh, si tukang rumah ini, si yang punya rumah ini, dia ambil dulu airnya. Gitu. Dia tampung di baknya dia. Ada usaha tidak? Ada. Dia tampung dulu seperti itu. Ya, kemudian dia jual air itu. Maka boleh tidak kita jual? Boleh tidak dijual? Boleh. Ya, seperti botol itu kan. Botol air mineral. Boleh menjual air mineral. Kenapa? Kan kelebihan air tadi ini. Nah, ini sudah diproses. Sudah ada melakukan ada treatment, ya, ada treatment, ya, ada ada pengolahan. Nah itu ada pengolahan. Nah jadi yang jadi patokan itu adalah karena adanya pengolahan, maka tidak apa-apa. Nah, antum misalkan orang Kira Condong, ada orang yang datang ke Kira Condong, mayar, naon, iya oksigen Kira Condong nurang, boleh tidak begitu? Tidak boleh. Ini kelebihan memang yang Allah anugerahkan. Tapi kalau kita si udaranya kita sedot dulu. Kemudian dimasukkan kemana misalnya? Ke tabung ya, dengan alat tertentu ya, dengan begitu ya, teknologi kita masukkan ke tabung sehingga menjadi Jadi oksigen untuk orang-orang yang sakit. Apa hukumnya? Boleh tidak menjual? Paham ya? Jadi yang dimaksud kelebihan di sini air, api gitu kan. Kemudian apa lagi? Ya alam-alam begitu ya. Nah, ini kebanyakan adalah yang tidak diperbolehkan kecuali kalau di situ ada treatment. Aduh, saya rada gaya setiknya. Rada apa tadi? Rada ada gitunya, ada pengolahan demikian ya. Bismillah. Ada pengolahan di sini, hanya tinggal kulkas. Beli tanah. Ada sumber air. Dia tarik kecil, di pakai truk, distribusikan. Kan ada pengolahan. Nah, perkara-perkara yang seperti ini adalah ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak ya, sebetulnya yang seperti ini dikelola oleh pemerintah seharusnya tidak boleh dikuasai oleh swasta atau perorangan. Sebaiknya tuh seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan hajat hidup itu orang banyak, baiknya dikelolanya oleh siapa? Pemerintah. Sekarang itu kebanyakannya itu gunung-gunung itu dikuasai oleh tukang gunung. Tukang air. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada juga tukang kusik dikerut terus ya. Sampai subhanallah itu banyak muskilah, banyak malapetaka. Nah, maka perkara-perkara seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian dari siapa? Pemerintah. Akhirnya apa yang rugi siapa? Akan mengakibat kerugian nggak kira-kira buat masyarakat begitu? Kalau misalnya ternyata masyarakat jadi kerugian karena misalnya airnya tersedot begitu ya, habis itu karena diolah diambil terus seperti itu, maka ada kezaliman kepada siapa? Masyarakat. Dosa tidak. Walaupun misalkan bisa jadi dari sisi airnya dia jual air itu karena ada ada usaha, tidak masalah. Tapi efeknya yang ditimbulkan akan mengakibatkan
kerugian kepada masyarakat setempat, maka perkara yang seperti itu boleh atau tidak? Boleh tidak? Tidak. Nanti ada perkara yang di situ mengandung kezaliman. Tidak boleh melakukan sesuatu yang di situ mengandung apa? Kezaliman. La darara wala dirar. Tidak boleh mendolimi orang, tidak boleh kita mau dizalimi. Demikian Pak ya. Wallahu alam. Ada lagi sebelum kita menginjak kepada makan. Apa nama tuh? Nomor 4. Ada? Langsung lanjut lagi? Lanjut dulu ya. Baik. Fadol, Kang Tafli. Atau Olobet. Terdapat kezaliman. Boleh dibaca ya Pak Arabna, ada ngahulang sih kan. Jika sebuah muamalah mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun juga, maka muamalah tersebut diharamkan. Dengan firman Allah, iya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Bawahnya? Yaitu enggak, bawahnya. Wazulmu. Oh, canepinya katanya. Astagfirullahaladzim. Ya, lanjut ya. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini harus digarisbawahi bahwasanya jikalau muamalah ya, mata mashtamalat muamalatu ala zulmin. Jikalau sebuah muamalah mengandung kezaliman min ahadil aqidaini terhadap salah satu pihak ya, lil akhar aw li ghairihi, salah satu pihak atau kepada dua pihak, dua-duanya ada kezaliman, maka apa? Fa innaha takunu muharramatan, maka sesungguhnya dia itu hukumnya apa? Muamalah itu hukumnya haram ya. Karena itu adalah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian orang beriman memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang apa? Batil. Dengan cara yang salah, dengan cara yang mengandung kedosa, demikian. Illa antakuna tijaratin, illa antakuna tijaratan antarodim minkum, kecuali dalam bentuk perniagaan yang memang di situ ada suka sama suka, saling apa? Ridho. Nah, maka di sini dijelaskan wa zulmu yufsidur ridho, dan kezaliman itu akan merusak apa? Keridhoan. Kezaliman akan merusak keridho. Perbuatan zalim akan merusak rasa ridho di dalam akad. Fahuwa min aklil mali bil batil, dan itu termasuk memakan harta dengan cara yang batil ya. Paham ya Pak ya? Jadi intinya kezaliman merusak apa tadi? Keridhoan. Sementara ridho itu bagian dari apa? Syarat dalam bertransaksi jual beli khususnya ya. Jadi harus apa? Saling ridho ya. Kalau riba saling ridho boleh? Kenapa? Beda lagi itu ya, nanti ada bab. Jadi jangan, karena ada di masyarakat penting mah saling ridho. Itu ada dalilnya, illa antakuna tijaratan antara diminkum. Lakoh antara diminkum. Padahal apa? Iya, jadi dalilnya itu benar nggak dalilnya? Benar, tapi istidlalnya nggak benar. Cara mengambil dalilnya yang tidak benar. Ya, yang dimaksud ridho di sini adalah memang yang muamalah yang dihalalkan. Yang kalau sudah diharamkan tidak boleh sih, harus walaupun di situ ada saling ridho. Antum minjemin uang 1 juta ya, dengan syarat dibalikin 1.500.000. Saya mah ada ridho. Maka halal tidak? Jadi halal tidak? Tidak, tetap dalam keadaan haram ya. Seperti orang, mohon maaf ya, orang yang berzina ya, suka sama suka. Boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak? Itu namanya zina. Ya, jadi tidak halal karena gara-gara apa? Saling ridho, saling suka sama suka. Ya, itulah namanya apa? Zina. Kalau tidak suka sama suka namanya ini apalnya untuk itu. Iya, pemerkosaan. Naudzubillah ya. Baik, wallahu alam. Demikian. Terus lanjutkan.
Oh ya, baca Arab dulu ya. Wa dzulmu fil buyu' lahu suwarun muta'addidatun. Kezaliman dalam jual beli itu memiliki beberapa bentuk ya. Minha diantaranya satu apa? Al-gish. Apa gish itu? Curang. Ya. Boleh terjemahnya? Yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan di selanya barang yang jelek. Baik. Ini diharapkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku. Jamil. Jadi kita, ikhwan ya, kalau kita mau jual beli tidak boleh menyembunyikan cacat barang. Kita sebagai penjual nggak boleh. Kita sampaikan, Kang ini apa HP, jujur kita sampaikan. Saya mau jual berapa? 5 juta. Ada nggak cacatnya? Sedikit. Apa? Wifi-nya nggak jalan, mau nelpon tuh bisa gitu ya. Apalagi misalnya tadi disebutkan, insya Allah baledogen, mulai nomelinya insya Allah. Tapi apapun terjadi harus disampaikan, tidak boleh disembunyikan. Ya, tahu kita ada kelemahan dalam barang kita nggak boleh kita tidak sebutkan. Sebutkan, Kang ini punten wifi-nya rada-rada error. Jadi kalau ada apa dipakai oleh orang yang kurang ganteng seperti Akang itu akan apa langsung hang gitu Kang tak gitu siga nama ya misalkan begitu. Jadi sampaikan walaupun itu pahit ya. Betul. Kulil haq walau kana muron kan gitu. Katakan kebenaran walaupun pahit. Betul. Ya, penjual itu pengennya laku. Ya, penjual itu pengennya laku, pengennya untung. Kalau saya sebutkan nanti nggak akan untung. Itulah bedanya orang yang beriman dengan orang yang awam ya, orang yang tidak perhatian kepada apa? Akhirat. Yang penting mah untung dunia, enggak perkiraan untung di mana? Di akhirat. Kita memikirkan apa? Untung di mana? Dunia akhirat. Untungnya dunia dan akhirat. Kalau harus memilih mana yang harus kita pilih? Dunia akhirat tetap ya. iya harus dunia dan akhirat. Begitu. Boleh tidak? Bukan boleh ya, harus memang berpikir. Tapi memang kalau betul-betul harus dihadapkan kepada sesuatu yang dilematis ya. Oh ya, dilematis. Ini teh iya atau iya ya. Saya kalau enggak begini, aduh kumaha ya, riba tapi kumaha tuh duitnya gede ya teh. Nah, misalkan begitu. Ini kalau saya tidak lakukan, aduh kumaha duitnya gede, tapi ini teh ada haramnya. Maka mana yang akan diambil? Mana yang beriman? Mana yang akan diambil? Hah? Keuntungan dunia atau akhirat? Akhirat. Kenapa? Karena di sana ada keharaman. Masya Allah ya. Inilah. Maka nanti barang siapa yang meninggalkan sesuatu. Karena apa? Karena Allah. Maka akan Allah berikan gantinya yang lebih apa? Lebih baik. Yakin itu. Hanya orang yang beriman yang yakin itu. Hanya orang yang apa? Beriman. Walaupun sampai mati dia tidak ada keuntungan dalam bab dunia. Bismillah. Kenapa? Karena akan dia dapatkan keuntungannya di mana? Di akhirat. Ya insya Allah yakini itu. Jangan sampai bergeming ya insya Allah. Ya. Maka kata Nabi SAW, man gosya falaysa minni. Barang siapa yang menipu, ya berbuat curang maksudnya, maka dia bukanlah termasuk golongan kami. Jadi kalau bukan golongan Rasul siapa? Golongan siapa? Ya, bisa jadi golongan Abu Jahal dan Abu Lahab. Naudzubillah. Naudzubillah. Hati-hati nih. Laisa minna, laisa minni. Ini perkara yang sangat berat. Bukan golongan kami. Ya Allah, golongan siapa tuh kalau bukan Rasul? Ya Allah, ya Rahman. Ya, maka ikhwan jangan pernah melakukan perkara yang apa? Curang. Ya, merupakan menipu orang lain ya. Naudzubillah. Ya, lanjut. Ada hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melewati setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Kemudian sang pemilik menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. Masya Allah ya. Jadi Nabi pernah lewat ya,
Ada tukang makanan, tukang gandum gitu ya. Dilihatnya kering, kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam makanan tadi. Ternyata yang di dalamnya basah. Mahada ya sahibat ta'am. Apa ini wahai penjual makanan? Oh ya Rasulullah, asobat husama. Ya Rasulullah, itu ada air hujan. Begitu yang menyentuh, yang mengena kepada makanan tadi. Maka kata Nabi SAW, afala ja'altahu fauqat ta'am. Kenapa engkau tidak jadikan yang basah itu di atas makanan itu? Jadi yang batasnya di atas, yang basahnya di mana? Di atas, yang keringnya di bawah. Kenapa tidak berbuatkan seperti itu? Kenapa yang bawahnya di atas tapi yang yang atasnya di bawah, yang basahnya di bawah, yang keringnya di atas. Ini kan mengelabui orang, begitu maksudnya. Maka kata Nabi, faman ghasya falaisa minni. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia tidak termasuk golongan kami, ya. Supaya manusia tahu ini teh basah, begitu ya. Karena kalau sudah basah nanti kualitasnya jadi kurang bagus kan, begitu ya. Nah orang nggak tahu karena di bawah gitu kan. Ambil aja misalnya satu kelontong itu, ambil aja misalkan satu kresek tadi, padahal di bawahnya ada cacat. Nah kalau seperti itu berarti sudah berbuat curang. Ya sampaikan kalau mau jual ini bawahnya ada basah, atau kita perlihatkan yang basah itu ada di mana, di atas, agar orang itu tahu. Ya orang yang mau beli itu tahu, ya inilah pedagang yang jujur. Maka orang yang pedagang jujur, ya insya Allah dia pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Insya Allah kita akan bahas nanti bab tentang pedagang khusus. Tapi ya memang Masya Allah ini kalaulah kita membahas bab tentang dagang begitu ya, perdagangan, maka sebetulnya keutamaannya sangat besar, sangat luar biasa. Masya Allah, Rasul dagang, ya kan ya, sebelum beliau menikah, ya kan, beliau dagang dulu. Kemudian siapa? Para sahabat. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu ummal anfusihim, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi SAW itu, mereka itu para pekerja untuk diri mereka sendiri, bukan bekerja untuk orang lain, bekerja untuk diri sendiri. Masya Allah. Wa kibaru sahabah kanu tujaron, para kibarnya sahabat seperti siapa? Kibar sahabat Abu Bakar, siapa lagi? Utsman, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, yang dijamin masuk surga. Mereka itu apa? Mereka itu pedagang, Masya Allah, sibuk di pasar. Allahu Akbar, ya. Sebelum mereka jadi pemimpin, mereka sibuk di mana? Di pasar, ya, Masya Allah. Dan para Ansor, mereka ahli dalam berdagang tanam-tanaman, ya, dalam masalah perkebunan, dalam bab anggur, apalagi misalnya kurma dan lain sebagainya. Bab-bab tentang perkebunan itu orang-orang Ansor hebat, Masya Allah, ya. Inilah para sahabat, ya. Maka berbahagialah yang menjadi pedagang, walaupun mungkin untungnya gede, ya. Jadi harus harus bahagia, ya. Ya kadang untuk jadi pedagang kan tidak harus tidak langsung jadi langsung wah kaya, tidak. Abdurrahman bin Auf sedikit demi sedikit, Masya Allah, ya. Atau kalau bahas tentang kisahnya, saya bahas tuh ada sebuah kitab Abdurrahman bin Auf fi Alamis Sarai, ada kitabnya bagus tentang kisah Abdurrahman bin Auf, bagaimana dia berdagang, beliau berdagang, bagaimana beliau memulai dari nol kan, beliau dari hijrah dari mana itu? Mekah ke Madinah, bagaimana beliau memulai, Masya Allah. Apa yang beliau miliki, Masya Allah. Makanya yang semoga Allah muliakan, intinya adalah perlu kesabaran. Ya, kalau antum sekarang berdagang perlu sabar. Hari ini mungkin antum belum dapat apa-apa, insya Allah besok lusa antum tidak dapat juga. Insya Allah, yakinlah Allah akan berikan sedikit demi sedikit peningkatan. Asal istiqomah katanya gitu. Asal istiqomah. Bismillah, ya. Maka yang pernah saya sampaikan, kalau tidak antum jadi orang yang kaya, jadi orang yang berilmu, kan gitu ya. Kalau tidak punya keilmu, maka jadi orang yang banyak anak yang soleh. Tinggal 3 kan milih ya. Kaya, berilmu, atau banyak anak soleh. Gitu. Apa yang kita kejar? Silahkan. Ya antum kalau bisa silahkan jadi
orang kaya. Ya, kenapa? Karena dengan kekayaan ini insya Allah bisa membantu kaum muslimin. Kita bisa berikan apa untuk orang lain, untuk Islam dan kaum muslimin? Dari apa yang kita bisa berikan? Kalau kita bisa memberikan harta, dengan harta kita. Kalau kita tidak bisa memberikan harta, maka berikan dengan ilmu. Kalau tidak mampu, maka dengan tenaga. Tenaga apa yang bisa kita lakukan? Ya tukang beginian, apa namanya itu? Itu teh. Shoot kamera, aplikasi. Itu insya Allah itu pun bermanfaat. Ya. Jadi apa yang bisa kita berikan? Berikan. Tapi kalau dalam hadisnya itu tadi, punya harta atau punya ilmu. Atau punya anak. Harta tuh boga, ilmu tuh aya, budak can kawin. Kan gitu ya, kitanya belum nikah. Apa yang bisa kita berikan? Nah maka kita berjuang sesuatu. Apa yang bisa kita berikan? Berikanlah untuk siapa? Umat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kita untuk senantiasa beramal soleh ya insya Allah. Sudah adzan ya? Kita apa dulu ini? Oh di akhir, lanjutkan dulu ya. Alhamdulillah. Ya lanjut. Contoh praktek nyata di sekitar kita. Yang pertama, mencampur beras kualitas baik dengan yang buruk. Nah ini hati-hati ini ya. Campur beras. Beras apa misalnya? Beras pandan wangi dicampur dengan antapani ya. Di apa nama tuh? Iya. Dijualnya harganya harga pandan wangi. Boleh tidak itu? Tidak. Tapi kalau misalnya kita sampaikan, Kang ini teh berasnya apa? Pandan wangi dicampur dengan pandan bau. Nah inilah jadi ini, harganya jadi sekian. Boleh tidak itu? Boleh, itu mah jelas. Kita sampaikan ada di situ campuran. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau misalnya ini teh apa namanya? Campuran, tapi kita sampaikan ini pandan wangi, murni, original. Ah ini hati-hati. Itu berarti gis. Apa gis tadi? Curang. Ya, dia menipu orang lain. Hati-hati ya. Berarti dia dosa. Jual apa lagi misalnya? Daging. Daging apa? Daging sapi. Campur dengan daging cengcelengan. Wah gitu ya. Jadi akhirnya apa? Haram. Tidak diperbolehkan. Jangankan dengan daging cengcelengan. Dengan daging ayam saja. Boleh tidak? Tidak. Misalnya daging apa? Yang mirip-mirip itu. Misalnya daging berit. Ya. Mirip tidak? Allah alam. Tapi ada loh tukang bakso itu tukang berit. Pernah ya kalau saya tidak cerita, ada kawan saya itu lagi makan ya kan, lagi makan, ternyata di situ ada buntut berit. Hak keluarga teman saya, dia tuh lagi makan bakso, ternyata ada buntut berit. Kenapa digigit? Ternyata buntut berit, subhanallah. Akhirnya dia sampaikan, iya, naon iya, Pak buntut berit. Astagfirullahaladzim. Oh itu minta maaf. Minta apa? Maaf. Oh dulu itu waktu saya SD, tapi ya itu wah udah lama gitu ya. Tapi insya Allah saya yakin lah itu masih ada yang berbuat yang seperti ada. Naudzubillah ya. Itu sampai ngegantian 300.000. Dulu rumah pinggir saya itu ngejual 2 juta harganya tuh. Berarti 300.000 teh. Ya kalau kita mah berapa ya sekarang ya? Masya Allah. Lebih atau 300.000, 2 juta, rumah 2 juta. Ini berapa? 300.000, berapa puluh juta tah. Betul tidak? Masya Allah. Karena menang duit, jempling. Ah itu ya. Kelah baiklah buru seetik mah. Penting duit loba kan gitu. Subhanallah ya. Jadi ikhwah tidak boleh dicampur campur ya. Ada yang ngomong ke saya, Ustaz, saya itu jualan batu bara. Jualan apa? Batu bara. Tapi saya campur gini-gini. Bukan saya yang tukang campurnya, suami saya. Saya udah ngomongin gini, aku duit gede. Subhanallah. Tapi akhirnya karena sudah paham, ya akhirnya mau tidak mau beliau sampaikan. Walaupun untungnya jadi sedikit berkurang ya. Tapi itulah konsekuensi seorang yang beriman ya, harus sampaikan. Kalau memang campuran sampaikan aja Bu, campuran begitu kata saya. Ini sampaikan lah, campuran begini. Alhamdulillah sampai sekarang bangkrut. Enggak, insya Allah apa lanjut ya, alhamdulillah ya. Lanjut, contohnya apa? Mencampurkan zat-zat pengawet berbahaya agar produknya tahan lama. Nah, itu ya, campurkan zat-zat yang apa misalnya yang berbahaya itu? Borak. Nya cik ada kerebi eta ada apa namanya teh kaki bisa gitu Kang Pasar. Campurkan zat-zat yang berbahaya ya, misalkan bensin gitu ya, apalagi misalnya
dan lain-lain ya. Naudzubillah. Lanjut. Campur barang halal. Mencampur barang halal dan haram, misalnya daging babi dan daging sapi. Iya, udah tadi ya. Iya. Ya, antum udah suka bolak-balik, enak bolak-balik ya. Lanjut. Menyuntikkan air ke dalam daging agar terlihat besar. Nah ini ya, Masya Allah. Apa digolong apa? Digolong-golong. Digonggolongan. Wah, diminumkan. Masya Allah, 3 kontainer. Wah, akhirnya apa? Pai ya. Supaya apa itu teh? Supaya gede, supaya kelihatan banyak dagingnya. Ada yang begitu? Banyak di sini. Enggak ya, alhamdulillah ya, jangan sampai kita ya. Boleh meminumkan tapi sewajarnya gitu kan, memang hanya berminum saja gitu. Jangan jangan sengaja untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa ini dagingnya gede dengan minum. Ya, hati-hati. Itu berarti berlaku apa? Ada dia berbuat apa? Gish. Ya, naudzubillah. Lanjut. Tidak mengatakan cacat barang yang sesungguhnya. Nah, ini pun hati-hati ya. Jadi artinya ya sebagaimana tadi sampaikan. Atau juga apa? Iklan, mengiklankan tapi tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya, itu hati-hati, menyembunyikan. Sengaja sekarang ya gitu, sembunyikan gitu. Supaya terlihatnya tapi berbeda dengan aslinya. Nah, ini hati-hati ya. Kecuali kalau misalnya memang di tampilannya misalnya misalnya fotonya itu di bagus-bagus, itu mah boleh tidak? Boleh. Maksudnya bagus-bagus teh ya kelihatannya bersih gitu ya. Tapi barangnya memang sama itu begitu ya, tidak ada perbedaan. Disebutkan spesifikasinya begini, tidak masalah ya. Tapi kalau dia menyembunyikan yang tidak sebenarnya yang dia miliki barang tersebut ya spesifikasinya, maka itu termasuk apa? Gish juga ya. Wallahu a'lam ya. Demikian. Apa Pak? Apa? Tukang buah di satu Ya itu jangan gitu ya Pak ya. Astagfirullah. Ya, saya juga mengalami gitu. Astagfirullah. Pak, itu kenapa batu diagengan? Mohon cenah cep ieu supados ieu we cenah. Bapak si saya teh, Pak ieu teh hati-hati Pak. Saya langsung ngomong gitu. Nah, hati-hati Pak. Oh, mohon teh. Jadi akhirnya turun harganya ke saya. Jadi artinya ya janganlah ya. Jadi sampaikan saja 10.000 per kilo. Kadang 5.000 per 0,2 gram. Itu kan muskilah itu. Itu Pak, itu enggak nembongkeun harga ngajak ribut kan gitu ya. Kadang ini teh samar. Nah, ini jangan ya. Kaum muslimin kita beriman enggak boleh. Sampaikan saja 5.000 per kilo misalnya gitu ya. Kalau bisa 0.000 per kilo gratis insya Allah. Wah bakal darah ratang. Beak tuh sekaligus ya insya Allah. Gratis gitu. Ya lanjut. 2. Najasi. Menipu. Bukan Najasi, Najas. Najas. Ya, Najasi mah Raja Najasi. Najas menipu atau berdusta. Iya. Najas secara bahasa berarti membangkitkan. Seakan-akan orang yang berbuat najas membangkitkan harga yang tinggi dengan perbuatannya. Lanjut aja lah. Najas adalah menambahkan harga barang dengan maksud menaikkan harga tapi tidak bermaksud membelinya. Nah ini hati-hati ya. Jadi intinya biasanya ini ada kong-kalingkong dengan penjual ya. Khususnya ini biasanya kebanyakan dari lelangan ya. Jual beli apa? Lelang dia. Jadi ada kong-kalingkong. Ya ada apa? Kong-kalingkong. Ya lanjut. Secara istilah memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli. Baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara maupun tidak. Ya, paham ya? Paham ya insya Allah ya. Jadi dia itu menaikkan harga agar apa? Agar mahal, agar orang lain teh menawar dengan harga yang mahal. Baik dia itu kerjasama dengan penjualnya ataupun tidak, maka yang demikian tidak boleh. Ya, menjerumuskan pembeli kepada harga yang lebih
mahal. Nggak boleh kita itu. Nggak boleh menjerumuskan pembeli. Walaupun kita nggak ada kaitan dengan penjual. Kita nggak ada kong kali kong. Kita nggak dapat komisi dari penjual. Tapi sengaja supaya dia rugi gitu maksudnya. Supaya si pembelinya mengeluarkan duit banyak. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Paham ya? Jadi walaupun tidak dapat komisi dari penjualnya. Lanjut. 2. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. Ya, paham ya? Jadi dia sebutkan begini-begini padahal tidak sesuai yang kenyataannya. Demikian, itu najas. 3. Penjual berkata harga pokok barang ini sekian padahal dia berdusta. Nah, ini nih kebanyakan. Banyaknya. Ya. Jenisnya. Nah, gitu. Tos sobat kan? Astagfirullah. Ya gitu banyak masyarakat bahkan berani bersumpah. Demi Allah Bu eta teh ti dituna ge rugi. Subhanallah. Sumpah. Sakitu mah Bu demi Allah moal kengeng. Jadi ayeuna mah Bu, Pak ikhwan ya. Sekarang pembelinya kurang ajar, nawarna rasa sangkeleng. Penjual lagi gitu nya. Akhirnya mah apa? Karena geheul ka saya itu kasih pembeli, akhirnya dia bersumpah. Bersumpahnya sumpah apa? Dusta. Allah Ustaz. Sudah sumpah dusta palsu. Yang kedua dia berbuat apa? Najas. Ya kan? Demi Allah Bu, sakitu mah moal aya atuh abdi ka moal jenisnya ge moal ayaan sakitu mah. Maka itu sebetulnya mah keheul ka pembeli. Karena memang pembelinya teh sadis gitu nawarna. Lebih sadis daripada Jack the Ripper. Subhanallah, ini bahaya ini ya. Jadi kadang pembeli teh, nah ini kita kalau pembeli jangan banyak nawar. Kalau bisa mah, ini berapa Kang? 20.000. Makanya 20.000, 30.000 lah. Nah, ayo nih gitu. Lolobana non, 20.000, 20.000. Di belah itu mah dipiceunan. Subhanallah. Ayo nih gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, nah kadang gini kurang ajar nih. Pembeli kurang ajar, penjualnya juga kurang ilmu. Ya, sehingga berbuat najas, berbuat naudzubillah summa ya, lanjut Kang. Najas dengan seluruh bentuk di atas hukumnya haram karena merupakan penipuan dan pengelabuan terhadap pembeli. Namun demikian, hukum akad jual beli tetap sah dan pembeli berhak memilih antara mengembalikan barang atau meneruskan akad. Jika harga barang yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga pasaran. Ya. Jadi kalau misalnya pembeli merasa ketipu, pasaran teh harganya 500.000, dia ngejualnya berapa? 1 juta lebih. Ketipu nggak kira-kira? Tipu atau lebih dari 50% ya. Harga pas padahal barangnya sama. Barangnya sama, kualitasnya sama, bahannya sama, tapi ternyata beda di pasaran. Maka dia ada Goban ya yang dulu yang pernah. Itu juga berbuat najas seperti itu teh. Ya, melampaui harga dari harga yang pasar. Boleh tidak kita menentukan untung untuk 100%, 500%, boleh tidak? Boleh. Ya, tidak ada ketentuan harus sekian persen. Yang jadi ketentuan itu jangan sampai melampaui harga pasar yang biasa ditentukan oleh pasar. Kenapa? Karena nanti akan merasa si pembeli itu merasa apa? Tertipu. Ya kan ya? Misalkan antum jual air galon. Air galon biasanya berapaan? 5.000. Kita jual 20.000. Boleh tidak itu teh? Boleh, asal memang kualitasnya beda dengan yang 5.000. Iya mah sama semuanya gitu. Semuanya sama. Maka yang demikian itu ada apa? Najas. Stok antum kalau mau beli ya misalkan beli kayak ini sama daimah akhirnya etak kene gitu. Ternyata harganya jauh 4 kali lipatnya, 3 kali lipatnya. Gimana antum perasaannya? Ngenes, ya kan ya? Katipu itu, jelema teh, nah itu dekat Israel sih karena mah jelema teh kan gitu ya. Ya, maksudnya ya kan kalau untuk mengambil untung banyak itu kan ada 2, dek umroh, ya dek haji atau dek Yahudi, ya dek mau memerangi kaum muslimin naudzubillah ya. Kalau dengan cara yang jujur berarti dia akan haji atau umroh. Tapi lamun cara nanti jujur berarti dekat Yahudi merangan Palestina kan gitu. Naudzubillah semua. Naudzubillah. Ya intinya itu istilah bagi orang yang melakukan keburukan kepada kaum muslimin, sama dengan seperti orang yang akan mencelakakan ya kaum muslimin ya. Orang-orang siapa tadi? Yahudi yang mencelakakan kaum muslimin. Naudzubillah semua. Naudzubillah. Ya, lanjut.
Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Shallallahu alaihi Alaihi wasallam. Wasallam melarang najas. Iya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ayo jamil. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najash. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan najasyah. Itu yang kedua. Lanjutkan atau tanya jawab dulu lah ya. Ya, sudah jam berapa ini? Jam 8 ya. Takut apa kemalaman ya, kan antum anak mama semua ya. Baik, silakan kalau memang ada. Ya, fadhol Pak. Iya. Limited edition. 500 piece gitu ya. Jadi terbatas gitu. Kalau memang pasarannya seperti itu dan memang ada yang apa namanya itu maklum begitu ya, seperti nggak masalah. Mau 20 juta nggak apa-apa. Yang penting apa? Memang pasarnya dijual seperti itu dan emang terbatas gitu, khusus gitu. Dan Bapak sampaikan, Pak Andi sampaikan, ya teh abdi mesena dengan 2 juta gitu misalkan gitu ya. Atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau betul-betul ini khusus apa ya, edisi yang apa? Limited edition. Ya. Jadi apa? Terbatas gitu edisinya. Maka sebetulnya mah tidak masalah karena memang pasaran itu jarang. Jadi hanya orang-orang tertentu yang apa ya mengambilnya ya. Anu mararancung hungkul itunya apa nama tuh? Hartanya mancung maksudnya ya. Gitu, Pak? Wallahu alam. Masih kene, Pak? Masih kene begitu? Abdi bade meser gitu. Insyaallah ya, barakallahu fik. Gitu, Pak? Cekap. Alhamdulillah. Mangga? Ya. Pengares nya. Sama. Ketinggian gitu ya dari oh, iya. Jadi karena tadi kan sempat singgung terkait tentang keutamaan menjadi seorang pedagang gitu ya. Oh iya. Tadi kan betul. Betul. Terus yang selanjutnya ada keutamaan untuk menjadi seorang yang kaya gitu kan. Ya. Nah, bagaimana posisi jika seseorang misalnya sedang berwirausaha, tapi kayak hasilnya tuh ya biasa-biasa aja gitu. Ya. Kayak bahkan mungkin dia misalnya kekurangan gitu. Tapi passionnya dia usaha misalnya gitu. Terus ada tawaran kerja yang memang gajinya tuh besar gitu. Nah, ketika di kondisi demikian itu bagaimana sikap kita gitu? Jadi kan lebih dilematis gitu ya. Sementara ada juga yang bilang kayak rezeki setiap makhluk itu sudah diatur. Itu bagaimana? Taib barakallahu fik ya. Taib ikhwal yang semoga Allah muliakan, memang berdagang itu memiliki keutamaan yang lebih daripada apa? Sekedar bekerja gitu ya. Karena bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi sebetulnya mah ada persamaan dengan bekerja di luar sebagai apa? Pedagang juga. Ada sebuah hadis kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayul kasabi afdal?" Ya atau atyab, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling bagus? Yang paling afdal, paling bagus?" Maka kata Nabi SAW, kullu apa amalin biyadi apa kullu astagfirullahaladzim apa namanya itu amalur rajul biyadihi, yaitu amalannya atau perbuatannya seseorang dengan tangannya. Artinya apa maksudnya? Dia memiliki harta dari usahanya sendiri, gitu maksudnya teh. Ya, bisa sebagai pedagang atau sebagai apa namanya tuh pekerja, karena dia sebetulnya menafkahi dari kerja keras dia sendiri, tidak dengan cara apa? Meminta-minta, tidak dengan cara diberi, tidak dengan cara apa namanya. Dia bekerja dengan sendiri gitu. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, jadi orang yang melakukan perdagangan, yaitu tadi perjualan beli ya, jual beli, maka dia termasuk orang yang paling bagus apa? Paling afdol apanya? Pekerjaannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gimana korelasinya dengan sebelum ke sana, yang kedua, kelebihan pedagang itu dia waktunya fleksibel. Butuh merenan dagang, tebutuh merenan dagang. Artinya apa? Ya memang dia ya untuk kebutuhannya misalnya harus dagang, ya dia dagang. Kalau tidak, ya dia ngaji. Biasanya kalau pegawai ya untuk ngaji teh sulit hadir teh. Tapi kalau misalnya dia sebagai pebisnis, biasanya untuk kajian, untuk talabul ilmi lebih
mudah. Walaupun memang tidak setiap itu ya. Karena pengusaha juga apalagi dari awal itu perlu perlu usaha yang sangat keras. Kadang pengusaha itu 24 jam cenah katanya. Betul tidak? Kadang itu usahanya harus mati-matian sampai mati beneran. Artinya kerja keras seperti itu. Tidak kenal waktu. Itu awalnya. Awal mula membangun usaha pasti seperti itu. Tanyalah pengusaha. Tapi kesananya terus susah. Insya Allah lama kelamaan karena dia punya wakil, punya punya karyawan, punya ini. Kerjanya umroh gitu kan. Tanya Pak Dokter ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi kerjanya itu hanya ibadah, Masya Allah. Kenapa? Karena usahanya sudah diwakilkan kepada orang kepercayaannya. Seperti Imam Al-Bukhari. Kerjanya tolabul ilmi. Kenapa? Karena beliau punya investasi. Dia punya uang, investasikan orang. Ini usaha apa? Sok saya modalin. Akhirnya beliau mendapatkan uang. Ini pasif income. Masya Allah. Nah kalau kita bisa dari awal seperti itu lebih baik. Mangga seperti. Tapi kalau misalnya memang sulit, misalnya sekarang antum misalnya untuk dagang kecil. Hanya paling untung sebulan 50 juta. Letih kita gede. Misalnya kecil ya hanya 2 juta gitu. Tapi ketika antum sebagai pekerja, ya antum dibayar, Masya Allah lebih besar. Misalnya ya berapa gajinya? 20 juta. Kan jauh tuh 2 juta dengan berapa? 20 juta. Saya kerja dulu, kemudian nanti dikumpulkan modalnya, kemudian jadi usaha, mengumpulkan untuk usaha itu pun terbaik insya Allah. Jadi antum bekerja dulu, kemudian kumpulkan sambil nanti cari celah untuk menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena insya Allah suatu saat pengusaha ini ya dia lebih manfaatnya lebih besar karena dia itu banyak jadi wasilah orang lain bekerja di tempat kita. Itu jadi pahala tidak? Kita bisa membiayai mereka, Masya Allah. Kita mensedekahkan apa yang kita miliki. Walaupun itu sebagai sumbangsih kerja mereka. Tapi insya Allah ini bagian dari wasilah kebaikan yang bisa kita berikan. Tapi kalau kita pekerja, ya kita keutamaannya hanya mendapatkan uang. Begitu ya. Maka insya Allah ya tidak masalah. Antum kerja dulu misalnya. Kalau memang ada pilihan kerja di orang begitu ya. Tapi antum modalnya, gajinya kumpulkan untuk nikah dulu ya, jangan atau terserah deh ya mau nikah dulu atau mau nikah lagi itu urusan antum ya. Pokoknya uang ini nanti suatu saat dipakai untuk usaha. Itulah yang insya Allah mudah-mudahan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Jadi intinya kaya harus ya, miskin tapi tetap harta itu ada di mana? Tangan, jangan di mana? Hati gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan antum dan kita semua pasif income dan pasif pahala ya. Insyaallah amin. Ya Rabbal alamin. Ada lagi? Mangga Pak Dokter. Ini menyangkut profesi saja. Iya. Dialami ya tadi saya bilang dilema ya. Beberapa profesi termasuk profesi kami dan juga mungkin teman-teman juga yang bergerak di bidang medis. Karena terutama untuk bidang medis dokter-dokter yang berhubungan dengan estetik. Kebetulan anak dokter gigi ya. Dan beberapa teman juga ada yang dokter kulit ya, apalagi sekarang musim tadi glowing segala macamnya. Glowing ya. Glowing. Jadi ya itu mungkin ada suka-suka juga, terutama misalnya kita didatangi pasien yang wanita ya. Dari segi penampilan juga ada yang kadang-kadang tuh tidak berkerudung misalnya. Penampilan yang mungkin itu makasih ke Kang Rapli. Sedikit. Ya untuk didakwahi maksudnya tuh. Jadi ya itu dari segi apalagi dokter gigi kontaknya kan sangat beda dengan dokter yang mungkin kita secara besar jaraknya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah Anda tahu dia mungkin profesinya orang yang memang harus tampil di depan umum, mungkin dia penyanyi ya, atau dia mungkin ya intinya dia mungkin ingin penampilan estetik dia di depan orang yang tapi kalau misalnya dokter kulit sekarang banyak juga sekarang orang-orang yang pengen sudah cantik tapi mungkin pengen lebih cantik lagi. Allah ya. Pengen lebih putih lagi. Mau dong Pak. Astagfirullah.
Nah ini gimana Ustaz? Jadi maaf kadang-kadang juga giginya sudah rapi, pengen tambah rapi lagi ya. Banyak fenomena sekarang gigi kelinci Ustaz. Apa? Gigi kelinci. Oh, jadi pengen jadi kelinci ya? Hanya 2 gigi tengah yang pengen agak panjang. Itu sempat beberapa waktu sempat viral ya. Jadi memang buat makan wortel gitu. Alhamdulillah. Jadi itu Ustaz, menyikapi kadang-kadang kita kan dari segi ya kita sudah menghindari lah berduaan dalam ruangan itu karena mungkin ada asisten, ada perawat gitu ya. Nah, tapi untuk permintaan makanan ini kan gimana? Kadang-kadang kan ya kita nggak tahu niat dia sebenarnya apa. Benar. Dia wanita yang sudah bersuami gitu. Ya tapi kan ya sekarang juga kita nggak tahu Ustaz ya wanita-wanita akhir zaman ini gitu. Iya betul. Nah ini gimana penyikapan untuk muamalah seperti ini Ustaz? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Tapi sebenarnya tadi ada kaidah ya, bahwasanya perkara-perkara yang asalnya halal bisa menjadi tidak halal, itu bisa jadi kan seperti itu. Ketika apa? Ketika memang bersinggungan dengan perkara-perkara yang tidak halal. Nah, maka kita harus tahu perkara-perkara yang memang itu tidak dihalalkan. Ya, contohnya misalnya operasi apa misalnya tadi plastik, ya, atau operasi kertas, ya, pokoknya mah dia pengen apa tadi bowling gitu ya, bowling nanti glowing, dia ingin apa bercahaya seperti neon, gitu ya, artinya teh ingin tampil lebih. Saya tanya, boleh tidak operasi plastik? Boleh. Apa bolehnya? Dalilnya? Hai Jamil tuh ya. Jadi kalau misalnya untuk pengobatan ya atau karena memang dia itu cacat, maka itu diperbolehkan, atau penyakit, maka boleh operasi plastik gitu ya. Dulu ada seorang sahabat yang giginya apa? Gigi atau hidung ya? Hidung ya kalau tidak. Oh ya hidungnya yang apa namanya tuh rada kena karena apa namanya tuh ya perang kalau tidak salah ya. Kemudian Nabi kalau apa sahabat itu diperbaiki ya. Gigi atau hidung ya? Saya lupa lagi ya. Kalau tidak salah gigi gitu ya. Kemudian dipasang apa ya? Gigi yang palsu begitu. Kalau tidak salah ya, mohon maaf. Intinya kalau itu karena cacat ya Nabi membiarkan. Nabi apa? Membiarkan. Tapi kalau memang itu dalam rangka untuk mempercantik ya, dalam rangka untuk apa ya? Tampil yang lebih wow, padahal dia itu sudah bagus tadi giginya. Pengen jadi kelinci misalnya dia itu. Nah, maka yang seperti itu ini terlalu berlebihan dan itu yang tidak diperbolehkan. Nah, maka bagaimana sikap kita sebagai dokter kan gitu ya? Datang untuk sesuatu yang memang ini tidak boleh. Maka kalau memungkinkan nih, kalau misalnya ada yang datang sebelum datang itu apa namanya tuh di screening dulu. Ya misalnya kalau memungkinkan untuk apa begitu ya. Kalau memungkinkan seperti itu. Jadi akhirnya ketika dia menginginkan sesuatu yang itu tidak di luar di luar syariat, maka kita kalau bisa tolak. Itu lebih apa? Selamat. Kalau bisa. Kalau tidak bisa kalau tidak bisa kumaha kan gitu ya. Aduh susah ya begini dan sebagainya. Maka carilah yang memang kita lebih tentram. Yang lebih apa? Tentram. Jadilah pengusaha umroh saja Pak ya. Enggak kata. Enggak ya. Ya intinya kita menghindari sesuatu yang memang itu bertentangan dengan apa? Syariat. Apapun caranya kita hindari ya. Misalkan dengan cara ya tadi apa namanya atau minimal kita dakwahi. Misalnya gitu ya. Pak sebenarnya Bu ya begini ya kita apa namanya tuh sambil dia datang kita siapkan apa namanya tuh siapkan kertas gitu ya, kita bikin ini Pak boleh baju dulu baca dulu sebelum ini. Jadi insya Allah mau darah datang. Iya, nggak apa-apa. Panas. Iya, jurik-jurik mau darah datang insya Allah ya. Kenapa? Ya karena ketika dia daftar gitu kan atau dia ngisi apa misalnya dia formulir gitu ya untuk daftar, kita sudah berikan dulu kepada dia apa? Ya tadi perkara dakwah seperti itu. Kalau memungkinkan seperti itu, maka kita terbebas insya Allah. Ya berarti kita sudah terbebas dari apa? Dari tanggung jawab kita gitu ya. Nah kalau memaksa gimana? Kalau memaksa bagaimana? Kalau memungkinkan kita menolak bisa menolak, alhamdulillah. Kalau tidak kabur saja, ya. Jadi saya khawatir gitu kan? Saya khawatir
bahwa itu perkara yang akhirnya tadi ya itu laknatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi ta'awun dalam perbuatan laknat itu. Maka kita lebih baik apa? Gimana caranya ini bisa menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Atau Bapak pasang di mana itu misalnya di spanduknya atau di ininya hanya menerima pengobatan, tidak menerima kecantikan misalnya begitu. Tidak menerima upgrade gitu ya. Apa misalnya itu ya misalnya level ini jadi level itu hanya pengobatan saja. Kan enak tuh ya misalnya seperti itu. Maka lebih lebih aman gitu. Jadi ketika kita pun menolaknya itu lebih lebih lepas gitu ya, insya Allah. Demikian mungkin Pak ya, wallahu alam. Oh ya kayaknya enggak. Jual beli terlarang itu kan ada salah satu jual beli terlarang itu alkali berkali. Oh ya. Utang dengan utang. Nah, Anda pernah dengar COD ini masuknya ke alkali berkali karena apakah benar atau enggak gitu? Karena kan kalau kita transaksi COD kita udah bayar, tapi kita udah transaksi sudah akad barang datangnya nanti, uangnya juga kita bayar nanti. Jadi kan ya kita utang, barangnya juga utang, kita juga bayarnya utang. Gimana Ustaz? Baik, barakallahu fiik, masya Allah. Jadi al-kali bil kali itu memang memiliki beberapa bentuk ya. Contohnya misalnya barangnya nanti kemana gitu ya, nggak tahu kapan, bisa jadi seperti itu. Uangnya juga misalnya bayarnya ke si ini nih, gitu misalnya. Barangnya juga nggak ada, kemudian uangnya juga tidak diberikan. Nah itu maka berarti salah satu bentuk al-kali bil kali. Tapi itu satu. Yang kedua, nah bagaimana permasalahannya ketika kita COD? Misalnya gini, saya WA-an sama antum misalkan ya, antum punya jam tidak? Oh punya. Oh saya mau beli, misalkan begitu ya. Oh siap, kita COD, kita lihat-lihat. Itu sebetulnya udah transaksi belum? Ya. Kalau misalnya memang WA-an biasa begitu ya, berarti dia belum transaksi COD itu. Tapi misalnya bisa jadi ketika formnya seperti di marketplace gitu ya dan lain sebagainya, kemudian dibayarnya nanti ketika datang barang. Nah, wallahu alam kalau yang saya ketahui ya, ketika nanti barang itu datang kemudian dia bayar, itu hutang bukan sebetulnya mah? Hutang bukan? Nah, jadi ketika seseorang misalnya beli barang, datangnya belum barang. Barangnya belum datang. Barangnya belum datang ya. Kemudian dia juga belum bayar. Nanti bayarnya ketika melihat barang. Allah alam ya, apakah masuk dalam kali bil kali ya, saya tidak tidak memandang seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena ketika nanti terjadi melihat barang itu bisa jadi menolak atau tidak, kan bisa menolak atau bisa menerima barang tersebut, ya kan ya. Jadi ketika dia melihat barangnya ternyata nah kia beda dengan deskripsi, beda dengan foto begitu ya, beda dengan yang disebutkan, boleh kita menolak atau tidak? Boleh kan? Nah maka yang seperti itu akhirnya tidak terjadi transaksinya, ya kan ya. Artinya transaksi itu terjadi ketika barang itu sampai. Nah maka kalau lebih aman memang lebih aman ketika antum ada deskripsinya, akad itu ketika ketika barang akan sampai gitu. Lebih baik dicantumkan seperti itu memang untuk menghindari perkara yang tadi disebutkan ya. Jadi artinya itu ini hanyalah sebagai janji jual beli gitu kan, komitmen untuk terjadinya jual beli. Adapun akadnya nanti ketika barang sudah datang gitu kan, kalau sudah menerima dibayar berarti sudah terjadi penjualan ya. Wallahu alam ya, kalau saya memandang wallahu alam ya, saya memandang untuk sementara tidak masuk ke dalam al-kali bil kali ya. Karena kalau al-kali bil kali itu ada tenor, ada waktu, jedanya
nggak jelas gitu. Ini teh di mana dan kapan gitu. Apa namanya? Barangnya diserahkan kemudian nah ada apa nama tuh ada betul seperti itu ya. Jadi insya Allah tidak apa nama tuh sama seperti apa GoFood misalkan begitu ya, kan barangnya belum nyampe ke kita pun belum bayar, tapi ketika Gojek itu datang bukan Gojek ya, apa nama tuh Grab itu serba apa namanya ya benar Shopee jadinya. Jadi ketika datang tukang Gojek gitu, tukang motor itu, kurir. Nah, ketika itu datang, maka kita tidak bayar. Kita bayar saat itu. Itu hutang dengan hutang bukan? Bukan, tidak masuk. Kenapa ya? Karena memang sudah pasti itu akan dikirim gitu. Ya, sudah jelas. Kalau misalnya memang tidak ada kejelasan kapan itu datangnya dan lain sebagainya, baru itu masuk ke dalam al-kali bil kali ya. Allah alam, begitu kan? Oh, ada ya enggak? Mau tanya, kalau kita misalnya punya usaha catering gitu, terus kita mau masukin ke sebuah perusahaan, misalnya bilang boleh saya masukin, tapi saya minta komisi gitu. Kalau kita terus bilang iya itu berarti nggak work gitu. Sana gitu tuh, ulah disebutkan. Baik. Ketika dia meminta komisi, ya, kalau untuk semua perusahaannya atau misalnya untuk perusahaan gitu ya, diskon atau minta komisi untuk boleh tidak itu? Boleh, jelas itu ya. Jadi kalau misalnya komisinya untuk perusahaan, untuk kantor nih, jadi masuknya ke kantor, maka tidak ada perbedaan, itu hukumnya boleh ya, kita jual beli dengan mereka nggak masalah. Nah, bagaimana ketika mereka tuh minta komisi dari awal pribadi untuk dia sendiri, bagian dia sebagai pembelian, ya kan? Dia bagian pembelian minta komisi, belum apa-apa minta komisi. Apa maksudnya ini? Bisa jadi itu riswah. Belum apa-apa sudah minta komisi, itu riswah. Ya, kalau sudah terjadi nih, sudah terjadi kita ngirim catering, sudah terjadi nih kirim catering. Setelah sudah kirim catering, sudah masuk, ya uangnya dibayar, kemudian minta komisi. Apa masuknya berarti? Apa masuknya? Hati-hati bisa gulul. Hati-hati bisa apa? Gulul. Jadi hadiahnya itu ya terjadi ketika apa? Sudah dibayar, gitu kan? Tapi dia minta fee karena dia sebagai perantara itu. Padahal dia pekerjaannya memang begitu. Dia digaji tidak? Nah, kalau digaji berarti hati-hati, itu berarti gulul dia. Artinya apa? Dia korup. Itu teh uang siapa sebetulnya mah harusnya mah? Bukan uang catering, uang apa? Uang perusahaan kan, kalau dia punya diskon, punya kelebihan potongan, maka untuk siapa? Perusahaan. Itu kalau dia pegawainya jujur, dia mendapatkan gaji dari perusahaan. Jadi dia memanfaatkan jabatan sebagai pembelian, ya kan ya? Maka hati-hati, ini berarti gulul. Hati-hati berarti apa? Gulul. Ya, Nabi SAW pernah memerintahkan orang untuk memungut zakat. Ya, kemudian kata orang ini, ya Rasulullah, ini zakat ini zakat ini, nah ini untuk saya hadiah. Oh, Nabi murka saat itu. Nabi apa? Marah. Ya, bahwasanya kenapa kalau betul-betul ini hadiah, kenapa engkau tidak diam dia saja di rumah, kemudian hadiah ini datang kepadamu? Artinya hadiah itu biasa kita lakukan karena ada hubungan keakraban, ya, ada kedekatan, bukan karena hubungan apa? Karena pekerja, ada bisnis, apalagi dia itu dalam bentuk sebagai karyawan dari sebuah perusahaan. Dia memang memang dia udah betul-betul kerjanya itu seperti itu, ya. Memang pekerjaannya. Kita tambah lagi kasih apa tadi? Uang. Ya, bahkan kita mah nggak minta mereka, kita kasih. Itu kan jalan dari itu jalan yang nggak bagus itu ya, tidak benar. Uang tip gitu kan dan lain sebagainya itu dihindari. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan. Nah, itulah ujung-ujungnya di mana-mana sekarang, ya, kayak gitu.
Akhirnya orang itu apa? Kasih mah bager, enggak sih kasihkan terus kan gitu. Ieu mah tara mere. Ya, akhirnya sekarang udah merata Pak seperti itu. Betul tidak? Akhirnya ujung-ujungnya sempit Pak mencari harta teh. Bener, asa dicekek gitu ya. Aing mah hese ka ditu kieu. Stres ya kan gitu ya. Padahal loba duit. Kenapa bisa begitu? Ya karena tadi diisi oleh orang-orang yang baragajul. Ya orang-orang yang apa ya? Ya tadi jauh dari ilmu, jauh dari subhanallah ya. Maka ya, akhirnya itulah maka saya tadi sampaikan di awal kenapa kita bisa sempit mencari harta karena tadi Pak. Atuh Ustaz mun gitu mau menang orderan. Nah itulah. Ya, Ustaz ayeuna mah mun teu kitu mal bisa menang orderan. Perusahaan ieu kitu, perusahaan ieu kieu, perusahaan itu gitu. Inilah ujian bagi orang yang beriman. Ya. Jadi mencari yang halal itu memang tadi apa tadi teh? Ya, sampai ada pepatah kan gitu ya. Tong boro perkara yang halal, nu haram ge hese gitu sekarang. Kalau bab yang seperti yang tadi, kalau menurut masyarakat halal haram. Halam. Apa? Apa ya? Halal menurut masyarakat tidak apa-apa ini mah hadiah kan gitu ya. Tapi kalau kita mengkaji kajian, mengkaji ilmu-ilmu, ternyata oh hati-hati ini bab gulul ya. Maka para ulama sampaikan tidak boleh pegawai, khususnya pegawai pemerintah, tidak boleh memungut di luar gajinya. Maka kan ayat KPKT itu Pak. Pakai apa nama tuh? Ayat KPKT kan gitu sekarang tuh ya. Ngabas minukaran itu Pak. Tapi dah lebih pintar daripada KPK. Beri itu tuh. Ya. Artinya apa? Ya akhirnya susulumputan. Gagal laksa kuah. Ya itulah namanya berit. Tong borono gitu, kabel digegel berit mah kan gitu. Jadi aku bilang sama kalau mulia, inilah realita kehidupan di kita. Ya. Lain curhat ya, alhamdulillah. Apa gimana di Bali? Dia minta enggak, saya enggak tahu lah. Misalkan dia minta orderan, saya kasih ini kirimkan nih, berapa harga misal kalau saya ke luar negeri, ke Malaysia berapa nih kirimnya ke Malaysia, dia bilang $sekian, oke deal. Saya nggak tahu nih, udah beres transaksi, dia kasih fee. Saya tanya kenapa ini ada fee, kemudian dia kasih tahu keadaannya dari harga awal itu dia sudah breakdown ada fee buat saya kata Kalau Bapak sebagai apanya? Pemilik maksudnya? Iya. Pemilik penjualnya Pak? Dari perusahaan. Saya kan sales. Ya, oh ya, sales perusahaan A misalnya gitu ya. Produksi mesin misalnya gitu Pak. Nah, terus? Dikirim ke orang. Mulai forwarder kan. Ya. Kurir lah gitu. Ya. Dia kan menawarkan harganya sekian $. Saya oke lah, kasih aja ke dia yang penting beres. Artinya bukan ini dari arbitrasi. Sebagai kurir ya? Iya. Ya. Nah, udah beres, udah berjalan, udah selesai. Yang ngasih saya tanya ini apa? Gitu. Katanya dia mau melihatkan breakdownnya. Ini harga itu sudah include Bapak. Iya. Nggak apa-apa, Bapak terima, kasihkan ke perusahaan. Ini ada potongan dari forwarder ini sekian gini-gini. Kasihkan ke mana? Ke perusahaan. Kecuali kalau misalnya kita hanya sebagai simsar, sebagai samsara, sebagai agen, tidak dapat gaji dari perusahaan. Kita hanya sebagai wakil. Calo lah ya, kerennya mah. Broker. Calo mah ayo. Aduh. Broker misalnya. Boleh tidak kita mendapatkan komisi sebagai broker? Boleh, karena tidak dapat gaji dari ini mah sudah kita digaji, kita mah sebagai pegawai dari perusahaan ini. Tiba-tiba dia kasih apa? Diskon ke kita, dia kasih ini. Kita sampaikan ke kantor, Pak ini saya begini-begini, forwarder ini ngasih gini-gini. Kita berikan kepada kantor. Ternyata udah ambil aja sama kamu. Berarti hukumnya bagi-bagi dengan saya kalau kayak gitu. Boleh tidak gitu Mbak? Boleh, itu mah ada izin dari siapa? Kantor, ada perusahaan. Kita sudah apa? Sudah berlepas diri, itu mah insya Allah aman ya. Perbanyak yang begitu Pak. Ya? Oh ya sudah tahu berarti kantor. Berarti nggak masalah. Ya, dibagi Pak ya. Astagfirullahaladzim. Jangan.
Ya, kenapa? Nggak boleh meminta-minta. Minta-minta hukumnya? Hah? Suksa boleh itu. Nggak boleh. Ya. Man sa'alana sa'amwalahum. Barang siapa yang minta-minta kepada manusia harta mereka. Takasuron dalam rangka mengumpulkan banyak harta untuk memperkaya diri. Minta gitu. Fa innama yas'alu jamron, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Fal yastakila aw yastaksir. Maka sedikitlah meminta-minta atau sekalian banyak saja meminta-minta. Maka itu intinya apa? Meminta bara api, meminta neraka. Kan gitu ya? La yazalu rajul yas'alun nas. Seorang itu senantiasa meminta-minta terus. Hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muzhatul lahmin. Maka kelak nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan, tidak ada sekerat daging pun. Itu tukang apa? Minta-minta. Itu tukang minta-minta. Apalagi tadi yang dalam bentuk riswah. Minta saja, minta. Hati-hati. Jangan meminta. Hatta dalam keadaan main-main gitu. Dalam keadaan apa? Main-main. Misalkan ada teman kita safar gitu kan. Mana tuh oleh-oleh namanya pelit pisan. Hati-hati itu teh. Dia meminta-minta. Walaupun perkaranya heureuy gitu ya, hati-hati, enggak boleh begitu. Kaum muslimin itu tidak boleh meminta, kecuali dalam keadaan memang darurat ya, kecuali memang betul-betul dia itu dalam keadaan susah, sulit hidupnya teh, maka dia meminta-minta hukumnya boleh karena dia dalam keadaan susah, sulit ya, begitu ya. Wallahu a'lam. Demikian, Pak ya. Jadi boleh Pak ya, ambil saja karena itu sudah diberitahu, sudah diizinkan oleh kantor atau perusahaan, alhamdulillah gitu ya. Nah kebanyakan mah susu lumputan kan gitu ya, jeung kantor susu lumputan, dengan KPK susu lumputan ya, PAPW loba ngaji kajian ya, padahal itu teh susu lumputan begitu ya. Jadi sehingga KPK itu katanya tuh ngincarnya itu kan. Itulah banyak pegawai-pegawai pemerintah teh akhirnya yang berbuat seperti ngeri gitu nya. Paling abdi Pak perlu disuunkeun kumaha Pak? Kumaha? Abdi misalnya kayak tender gitu. Berarti tidak ada perjanjian di awal. Ya. Seberapa saya begitu di ujungnya teh panik. Iya, pemeriksaan gitu. Tahu gitu mereka. Jadi kami abdi seharusnya misalkan ibarat untung 20% pasti pada ditraktir. Jadi untung abdi itu 10% akhirnya kalabat kayak gitu. 10% kalau abdi tadi sebenarnya kan 20% lumayan kalau motor gitu, bisa motor baru gitu. Inilah dilematisnya kita. Kalau misalnya memang kita nggak mungkin lagi dapat orderan dari yang lain gitu ya. Kita kalau misalnya udahan gitu usaha ini maka menjadi akhirnya susah hidupna gitu ya dengan keluarga, maka masuk ke dalam perkara darurat kan begitu ya. Tapi kalau misalnya memang masih ada kesempatan kita mencari yang yang rada-rada bager gitu, yang tidak tidak ada kaitannya dengan yang seperti itu, maka yang lebih baik mencari yang memang betul-betul bersih, yang betul-betul murni gitu. Kalau memang ada ya, kalau tidak ada ya aduh subhanallah. Inilah Masya Allah ya, berat ya, maka alhamdulillah berbahagialah yang terlepas dari bab yang seperti itu. Kenapa ya? Karena memang ini sudah sistem ya kan ya, ini sudah menjadi bagian turun-temurun yang susah diberantas. Kudu mah diberedelan kabeh muncullah orang-orang seperti antum baru. Nah, sekarang mah sudah jadi lingkaran teh. Sudah lingkaran aduh subhanallah, itu tidak bisa lagi dihindari seperti itu ya, hal-hal yang begitu teh. Ya hanya meminta kepada Allah lah ya, Allahul musta'an. Walaihi tuklan ya. Jadi artinya kalau misal memang kita memungkinkan untuk mencari yang lebih aman, kita cari sambil cari nih kemana nih tempat-tempat yang kira-kira yang lebih selamat gitu, yang tidak ada hal-hal yang begitunya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan bab gawe nu kieu mah aya we nu kitu, nah cari dari awal, dari sekarang coba usaha bab-bab yang lain yang tidak ada kaitannya dengan bab yang seperti itu. Insya Allah Allah Maha pemberi
rezeki, yakinlah apa nih kira-kira sambil ini ya, sambil apa ya, menjajaki gitu ya. Kalau kita usaha ini pasti akan begitu, misalnya begitu. Sebab nukiamah. Maka kita carilah hal-hal yang betul-betul selamat. Karena ikhwan apa? Afwan ya. Afwan nih. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, innal mala halaluha hisabun. Sesungguhnya harta itu yang halalnya itu akan dihisab. Di mana? Subhanallah. Kenapa kau dapatkan ini? Allah, maka dihisab ya. Waharamuha apa? Azabun atau naru. Sesungguhnya yang haramnya itu adalah apa? Siksaan, azab. Ya, maka ikhwan yang semoga Allah muliakan, bagi orang yang memiliki basirah, mata hati, yang memiliki keimanan kepada hari akhirat. Ya, seandainya tadi saya dari awal ya, diawali saya tadi disampaikan, sebetulnya kalau misalnya ini disodorkan dua hal, yang ini mah insya Allah selamat, kita dihisab, selamat kita di akhirat ya. Dengan menghindari bab-bab yang seperti, walaupun kita dalam keadaan pas gitu ya, pas-pasan, beli mobil pas, beli imah pas, apalagi misalnya cukup lah ya untuk kehidupan kita, alhamdulillah. Maka ini yang lebih baik, terhindar dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang minimal babnya ini bab apa? Bab syubhat, minimal bab apa? Syubhat. Wa man taqa asyubhat, barang siapa yang dia memelihara dari perkara apa? Syubhat. Maka sungguh ia faqad istabra li dinihi wa irdi. Maka dia sungguh telah melepaskan diri ya, untuk menyelamatkan kehormatannya, menyelamatkan agamanya. Faman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, faqad waqa'a fi haram, maka dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Nah, inilah ikhwafil yang semoga Allah muliakan. Kita ya memang bab harta itu subhanallah ya. Ingat ikhwan ya, sekali lagi, orang yang kaya dengan orang yang miskin, mana yang lebih dahulu masuk surga? Miskin atau kaya? Miskin. Kaya itu kenapa? Karena banyak. Itu kalau soleh, orang kaya soleh, ya maka telat masuk apanya? Surganya, subhanallah. Ya, tapi kalau misalnya memang dia betul-betul aman gitu dari perkara yang syubhat, perkara dari yang haram, insya Allah, kemudian dia banyak beramal, insya Allah derajatnya di surga lebih baik daripada orang yang miskin. Kalau dia selamat dari perkara-perkara yang Allah haramkan, perkara-perkara syubhat ya. Tapi kalau tidak selamat dari perkara itu, subhanallah ya, maka ini akan menjadi beban kita. Maka kata siapa? Imam Ibnu Mubarak kalau tidak salah, bahwasanya orang yang, mohon maaf ya, orang yang kaya, orang yang banyak harta itu, dia mengumpulkan dengan segala jerih payahnya, dengan keringatnya, dengan susah, dengan air mata, bahkan darahnya. Kemudian ketika dia mati, hartanya dia berikan kepada orang lain, kepada ahli warisnya, kemudian pertanggungjawaban seluruhnya dia minta pertanggungjawabannya, Allahul musta'an ya. Maka ikhwan semoga Allah muliakan, maka berjuang nih sedikit demi sedikit untuk menghindari perkara-perkara yang apa? Syubhat dan perkara-perkara yang haram, sedikit demi sedikit. Apa nih yang kira-kira bisa selamat ya, sambil menjajaki ya, memang kalau susah ini, sulit ya seperti itu, maka kita berjuang mencari rezeki, mencari kerjaan di tempat dan dengan cara yang memang betul-betul selamat dari perkara-perkara yang syubhat, dari perkara-perkara yang haram ya. Tapi jujur ini berat Pak, ini apa? Dan inilah yang mohon maaf ya, banyak orang yang akhirnya itu akhirnya ya tidak mau ngaji gitu kan, tidak mau kajian. Gara-gara apa? Kalau saya tahu bab yang seperti ini, maka akan susah hidup saya begitu. Inilah ya, maka kita mah tidak ya berjuang untuk mencari harta itu yang halal ya. Tapi sekali lagi sulit, kenapa? Karena lingkungan kita, lingkungan orang-orang yang jahil dalam bab agama. Betul tidak? Jahil ikhwan. Maka susah. Perusahaan ini diisi oleh orang yang bejat. Akhirnya gitu. Kan ya, kita terjerumus. Orang ini di perusahaan ini diisi orang yang gitu. Bejat deh wae. Aduh, subhanallah. Sudah tamat tadi, sudah sistem. Sudah apa? Sudah terjerembab. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita memohon ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita, dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, thayyibah ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Gitu Bang Inten ya. Tanya dia tos cekapnya. Tas cekap alhamdulillah tos wengi teuing waktuna makan malam ya.
Taib ikhwalah yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman, senantiasa taat kepadanya, senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Insyaallah semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.